Tahukah kalian, berkat kerja Intel maupun polisi, banyak juga rencana teror di dunia ini yang gagal terlaksana. Selain itu, ada juga teror yang gagal dilakukan karena faktor kebetulan. Di video ini, kita akan bahas beberapa teror yang hampir berhasil dilakukan. Apa dan di mana saja teror yang gagal ini? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai agar kamu ada kegiatan. Sebelum ditangkap pada tahun 1995, Ramzi Youssef, salah satu aktor utama serangan WTC tahun 93, pernah membuat bom dari bahan peledak plastik yang disembunyikan di dalam sol sepatu. Peledak handmade buatan Ramzi ini belum pernah dipakai dan blueprint peledak ini tidak diketahui oleh pihak barat dan berhasil dikembangkan lagi oleh murid-murid Ramzi yang kemudian bergabung dengan Al-Qaeda. Peledak hasil racikan Ramzi Youssef ini memiliki kelebihan, yakni sangat efektif meski ukurannya relatif kecil. Kekurangannya, mencari dan membuat bahan campurannya sangat susah. Namun apabila misi ini berhasil, maka korbannya dipastikan berjumlah ratusan. Karena skenarionya, sepatu ini akan meledak saat pesawat ada di atas langit. Ledakan diharapkan akan menciptakan lubang dan merubah tekanan udara di dalam pesawat. Efek paling besarnya, pesawat bisa terbelah dan jatuh dari ketinggian 30.000 hingga 50.000 kaki. Atau dalam skenario lain, ledakan sepatu akan melubangi lantai dan menyambar bahan bakar pesawat. Itu harapan mereka. Nah, setelah serangan WTC tahun 2001, Al-Qaeda mengutus dua anggotanya yang berwarga negara Inggris untuk beraksi di tanah Amerika. Mereka berdua adalah Sajid Badat dan Richard Reid. Sajid Badat adalah warga negara Inggris keturunan Pakistan, sedangkan Richard Reid adalah pria kelahiran Inggris yang mu'alaf pada tahun 92. 3 tahun setelah mu'alaf, Richard Reid mengenal salah satu pendakwah berhaluan keras, yakni Abu Hamzah Al-Masri, atau yang biasa dipanggil Kapten Hook. Dari sini, pandangannya terhadap dunia barat mulai berubah. Apalagi saat dia mengenal Jamal Begal pada tahun 1998. Pada awal Desember 2001, Sajid Badat dan Richard Reid berangkat dari Afghanistan melalui jalur darat. Mereka kemudian terbang secara terpisah melalui Pakistan menuju Eropa. Keduanya sama-sama membawa bom sepatu dan berhasil lolos dari pemeriksaan di bandara. Sajid Badat mendarat di Manchester dan akan segera menuju Amsterdam untuk kemudian dilanjutkan ke Amerika. Sedangkan Richard Reid menuju Amerika melalui Paris. Menjelang keberangkatan ke Amsterdam, Sajid Badat dibujuk oleh ayahnya Muhammad Badat agar tidak melakukan hal bodoh ini. Ayahnya mengatakan bahwa anaknya hanya dimanfaatkan oleh orang Al-Qaeda yang psikoprat dan tidak mau berkorban sendiri. Singkat cerita, meski Sajid Badat sudah diberi motivasi oleh Usamah dan KSM secara langsung saat di Afghanistan, dia mendadak berubah pikiran dan membatalkan aksinya. Sedangkan Reid tetap dengan pendiriannya. Pada hari Jumat Legi, 21 Desember 2001, Richard Reid hendak menaiki pesawat American Airlines dari Prancis menuju Amerika. Di pemeriksaan bandara, dia mengikuti trik yang disarankan oleh KSM, yakni berpakaian compang-camping dan sesekali berkata kotor agar tidak dicurigai. Rupanya, trik ini tidak berhasil. Richard Reid justru terhambat di pemeriksaan bandara karena penampilan fisiknya yang lusuh. Dia kemudian dibawa ke ruang interogasi. Karena berpaspor Inggris dan tidak masuk DPO terorisme, dia diperiksa secara normal, tidak diberlakukan ekstra ketat. Richard Reid bahkan tidak menjalani pemeriksaan X-ray dan anjing pelacak sebagaimana orang yang dicurigai membawa narkoboy ataupun bahan peledak. Karena proses interogasi yang memakan waktu lama, Reid tertunda ikut penerbangan dan baru bisa ikut terbang keesokan harinya dengan maskapai yang sama. 22 Desember 2001, pesawat yang ditumpangi Richard Reid terbang dari Paris menuju Miami. Di perjalanan, salah seorang penumpang mengeluh dengan adanya aroma tidak sedap sesaat setelah makan malam. Salah satu pramugari juga mengaku mencium bau korek api di dalam kabin. Dia pun keliling kabin untuk melakukan pemeriksaan visual. Pramugari tersebut kemudian melihat Reid sedang menunduk dan melihat percikan asap di kaki Reid. Reid kemudian ditegur agar tidak menyalakan api atau merokok di dalam kabin.
Dia pun mengiyakan. Rupanya, sumbu yang dijadikan pemantik dalam peledak ini dalam keadaan lembab karena keringat Reed selama seharian lebih. Itulah sebabnya korek yang dia nyalakan tidak mampu membakar bubuk dalam sumbu tersebut. Beberapa menit kemudian, Richard Reed kedapatan membungkuk lagi. Sang pramugari yang penasaran mencoba mendekat dan bertanya apa yang dia lakukan. Richard Reed justru menarik dan mencengkeram tangan pramugari tersebut sambil menunjukkan bom di sepatunya. Salah seorang penumpang lain yang melihat ini refleks membantu dan mencoba melumpuhkan Reed. Dengan dibantu penumpang lain, Richard Reed berhasil dilumpuhkan dan diikat. Kru maskapai dengan sigap langsung menghubungi pihak keamanan di darat dan kemudian melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Richard Reed kemudian digelandang ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan. Adapun Sajid Badat ditangkap pada 2003 di rumahnya. Dia berhasil diciduk berdasarkan keterangan anggota sel Al-Qaeda lain yang sebelumnya ditangkap. Sedangkan perangkat bom sepatu yang ditemukan di rumahnya masih dalam keadaan utuh dengan sumbu dan peledaknya berada di tempat yang terpisah. Dalam persidangan, dia mengaku bersalah dan menceritakan semua yang terjadi. Tahun 2005, Sajid Badat divonis 13 tahun penjara. Karena bersedia membantu Intel Inggris untuk menangkap salah satu anggota Al-Qaeda lainnya, Adis Mendujanin, Sajid Badat mendapatkan diskon hukuman 2 tahun. Kini, Sajid Badat sudah bebas dan kembali hidup normal. Sedangkan Richard Reed didakwa dengan 7 pasal dan divonis 3 kali penjara seumur hidup dan ditambah 110 tahun penjara tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah kejadian ini, pada tahun 2006, Amerika memberlakukan aturan baru secara random, yakni wajib melepas sepatu selama pemeriksaan di bandara menuju Amerika. Hal ini tidak berlaku bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun dan orang tua usia 75 tahun ke atas. Karena bom sepatu hampir mustahil dilakukan untuk kedua kalinya, Al-Qaeda memodifikasinya menjadi bom sempak alias celana dalam. Peledak kecil tapi cukup efektif ini tidak memakai bahan yang sama persis dengan bom sepatu, namun mereka memakai bom liquid alias bom cair. Untuk mengaktifkannya, mereka tidak memakai tombol ataupun korek, melainkan dengan cara menyuntikkan sebuah cairan kimia tambahan ke dalam materi bom yang ada di celana dalam. Kedua zat berbahaya ini kemudian bereaksi dengan tekanan tinggi dan meledak. Calon pelaku dalam aksi ini tahu bahwa aksinya dapat mengubur masa depannya di dunia, tapi dia sudah didoktrin oleh mentornya bahwa masa depannya di akhirat akan terjamin. Dan eksekutor yang terpilih dalam aksi ini adalah Umar Faruk Abdul Muttalab. Dia adalah pemuda asal Nigeria yang berhasil direkrut AKAB atau Al-Qaeda in Arabian Peninsula atau yang lebih sering disebut Al-Qaeda Yaman. 4 bulan sebelumnya, sang perancang bom celana dalam ini, Ibrahim Hasan Al-Asiri, menguji bom buatannya di depan Pangeran Saudi langsung, yakni Pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz As-Saud yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Saudi Arabia. Ibrahim menguji inovasi baru ini melalui saudaranya yang menyamar sebagai teroris insaf, yakni Abdullah Al-Asiri. Ibrahim membuat peledak berbahan kimia yang dimasukkan ke dalam lubang pembuangan makanan. Kelebihan cara ini bisa dengan mudah lolos pemeriksaan dan dapat dieksekusi dengan jarak sangat dekat dengan target. Kekurangannya, bahan yang dimasukkan sangat terbatas, tidak bisa terlalu banyak. Saat itu, awal tahun 2009, Kerajaan Saudi mengumumkan 80 nama yang menjadi DPO terorisme. Mereka terdiri dari 83 warga negara Saudi dan 2 orang dari Yaman. Abdullah Al-Asiri yang masuk dalam daftar tersebut menghubungi kerajaan dan mengaku insaf sekaligus ingin mengikuti program deradikalisasi dan program pengampunan yang biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Abdullah Al-Asiri kemudian OTW dari Yaman menuju Jeddah. 27 Agustus 2009, setelah melalui pemeriksaan metal detektor, Abdullah Al-Asiri berhasil face-to-face dengan Pangeran Nayef. Beberapa saat kemudian, bagian tubuhnya meledak dan menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Tubuh Al-Asiri terbelah menjadi 2 bagian besar. Sedangkan Pangeran Nayef hanya mengalami luka ringan karena arah dan gaya ledakan menuju ke bawah, bukan ke depan. Proyek Ibrahim Al-Asiri ini bisa dibilang gagal karena tidak sesuai dengan rencananya. Dari kejadian ini, Ibrahim Al-Asiri mengevaluasi senjata buatannya.
Untuk misi peledakan pesawat menuju Amerika yang direncanakan pada Natal 2009 itu, dia sedikit merubah struktur dan menambah kapasitas bahan. Ibrahim sempat membuat bom ala pasta gigi, namun batal dilakukan karena kapasitasnya terlalu sedikit dan daya ledaknya tidak cukup untuk melubangi bodi pesawat. Akhirnya, dia pun merancang celana dalam khusus yang dijadikan sebagai wadah peledak. Celana dalam ini mampu menampung bahan peledak kimia dengan bobot maksimal hingga 400 gram. Singkat cerita, pada hari Natal 2009, Umar Faruk Abdul Muttalab berangkat menuju Amerika melalui Ghana dan transit sebentar di Amsterdam. Sambil membawa celana dalam berisi peledak kimia, dia dengan mudah lolos pemeriksaan di Bandara Ghana maupun di Amsterdam. Saat pesawat hampir mendekati tujuan akhir yakni kota Detroit di Amerika, Umar Faruk masuk ke toilet untuk prepare dan menyuntikkan cairan pemantik. 20 menit kemudian, dia kembali ke tempat duduk dan menutupi pahanya dengan selimut. Tak sampai 1 menit setelah duduk, salah seorang penumpang mendengar ada suara letupan kecil dan mencium aroma zat kimia. Pria asal Belanda tersebut langsung beranjak dari tempat duduknya dan mencari sumber suara. Dia melihat percikan api di bagian bawah celana Umar Faruk. Merasa ada yang tidak beres, pria ini nekat menyeret dan membawa tubuh Umar Faruk ke depan kabin. Umar Faruk pun diamankan dalam kondisi bagian selangkangan hingga buah salaknya ikut terbakar sampai kulitnya melepuh dan terkelupas. Sesampainya di bandara, Umar Faruk langsung dilarikan ke rumah sakit dengan penjagaan ekstra ketat. 16 Februari 2012, Umar Faruk Abdul Muttalab divonis 4 kali hukuman penjara seumur hidup ditambah 50 tahun penjara tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. 10 bulan setelah Umar Faruk ditangkap, Ibrahim Hasan Al-Asiri membuat inovasi baru lagi menggunakan bom kimia yang dimasukkan ke dalam 2 printer. Kedua printer ini dikirimkan dari Yaman ke alamat gereja dan sinagog yang ada di Amerika. Kedua paket ini berhasil lolos pemeriksaan di kantor ekspedisi dan bandara. Paket gagal meledak di tujuan setelah Intel Saudi berhasil mencium rencana ini melalui kesaksian anggota AKAB yang mereka tangkap. Pihak kerajaan Saudi kemudian menghubungi Amerika dan mereka berhasil melacak paket saat masih di Dubai dan Inggris. Tim gegana Inggris sempat dibuat geleng-geleng karena paket yang sudah dicurigai ini berhasil lolos X-ray, tes ucap cairan kimia, dan anjing pelacak. Hasilnya, tidak ada bahan berbahaya yang terdeteksi. Namun setelah paket printer ini dibongkar, barulah mereka tahu ternyata ini termasuk peledak jenis baru. Yang masih menjadi misteri adalah target bom model baru ini. Ada kemungkinan bom disetting meledak di pesawat menuju Amerika. Karena 2 alamat tujuan yang tertulis dalam paket adalah alamat yang sudah tidak relevan lagi. Yang pertama, sinagog tersebut sudah tutup dan tidak dipakai. Sedangkan yang kedua, alamat gereja kecil yang minim jumlah jemaat. Ini merupakan latar belakang yang sangat berkaitan dengan serangan WTC 2001. Pada 6 Januari 1995, sebuah kebakaran terjadi akibat ledakan bahan kimia di lantai 6 apartemen Donna Josefa di Manila, Filipina. Ternyata kebakaran tersebut terjadi akibat aktivitas peracikan peledak dengan cairan kimia. Ledakan ini yang menguak sebuah rencana teror yang disebut Oplan Bojinka atau Plot Bojinka. Plot Bojinka adalah rencana serangan teror 3 fase berskala besar yang direncanakan oleh sepasang paman dan keponakan, yaitu Ramzi Youssef dan Khalid Sheikh Mohammed atau KSM. Andai saja rencana ini berhasil, akan menjadi serangan teror paling spektakuler dan sulit ditandingi kedahsyatannya. Pada pertengahan 1994, Ramzi Youssef dan KSM mulai mempelajari dan menguji keamanan bandara. Total, mereka berdua melakukan 13 penerbangan di 7 negara untuk mempelajari kelemahan keamanan di setiap pesawat dan bandara. Tahap pertama, Ramzi Youssef memesan penerbangan antara bandara Hong Kong dan Taiwan. Sedangkan KSM memesan penerbangan antara Manila dan Seoul. Kedua orang ini sudah mengubah 14 botol larutan lensa kontak menjadi botol berisi nitrogliserin, salah satu zat kimia yang akan dijadikan bahan untuk campuran peledak. Ramzi Youssef juga telah menempelkan batang logam di bagian dalam sepatunya yang seolah-olah berfungsi sebagai detonator. Kedua orang ini juga mengenakan perhiasan dan pakaian dengan logam untuk mengacaukan detektor logam di bandara.
Dari keseluruhan penerbangan yang mereka uji, semuanya sesuai prediksi. Barang-barang bahan peledak buatannya selalu lolos dari pemeriksaan bandara. Untuk melatih operasi, Ramzi mencoba meledakkan 3 bom dalam skala kecil. Bom pertama diletakkan di sebuah generator di mall. Hasilnya, bom buatannya bekerja. Bom kedua dipasang di teater Manila pada akhir tahun 1994. Ramzi ingin melihat efek yang ditimbulkan jika bomnya diletakkan di bawah kursi. Bom itu melukai beberapa pengunjung. Adapun bom ketiga disembunyikan di dalam pesawat Philippine Airlines penerbangan 434 dari Manila ke Tokyo 10 hari kemudian. Ramzi Youssef saat itu menguji bom buatannya dengan menumpang pesawat Philippine Airlines jurusan Manila Cebu. Di tengah penerbangan, Ramzi pura-pura ke toilet untuk merakit bom yang dia rancang. Dia masuk toilet membawa tas kecil seperti perlengkapan mandi. Di dalam toilet, Ramzi melepas jam tangan yang dia jadikan sebagai timer bom. Dia menyembunyikan detonator di bagian bawah sepatu dan bahan utama bom cair dalam botol cairan lensa kontak. Setelah perakitan selesai, dia keluar toilet dan meminta izin ke pramugari untuk pindah ke kursi 26K. Ramzi sengaja pindah agar ketika bom meledak nanti akan menyambar tangki bahan bakar di bawah kursi 26K. Harapannya nanti akan memberikan efek kerusakan yang lebih besar. Setelah pesawat mendarat, Ramzi turun dan mengambil penerbangan lain. Pesawat Philippine Airlines yang ditumpangi Ramzi tadi bersiap melakukan penerbangan lanjutan menuju Jepang. Di tengah perjalanan, bom meledak sesuai timer yang disetel Ramzi. Namun prediksinya sedikit meleset. Konfigurasi kursi pada pesawat Philippine Airlines 2 baris lebih maju dari yang dia perkirakan dan tidak sama dengan pesawat lain. Efek yang ditimbulkan pun tidak separah yang diperkirakan oleh Ramzi. Karena bom uji coba ini hanya 1/10 dari bom di Plot Bojinka, pesawat pun tidak sampai hancur di udara. Peledak di pesawat Philippine Airlines ini menewaskan 1 penumpang dan berhasil mendarat darurat di Okinawa, Jepang. Tapi dari sini sudah terlihat bahwa rencana Ramzi dan KSM sepertinya akan berhasil karena mereka bisa lolos dan bom meledak pada saat yang direncanakan. Dalam Plot Bojinka atau operasi ledakan dahsyat ini, Ramzi dan KSM berencana melakukan 3 fase serangan besar dalam waktu yang berdekatan. Fase pertama, mereka akan membunuh Paus Yohanes Paulus II saat kunjungannya ke Filipina pada Hari Pemuda Sedunia tanggal 15 Januari 1995. Pembunuhan Paus ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian sebelum fase operasi selanjutnya. Fase kedua dilakukan 6 hari kemudian. Fase ini melibatkan setidaknya 5 orang, termasuk Ramzi Youssef. Dimulai dengan peletakan bom di jaket pelampung yang ada di tiap pesawat pada 21 Januari 1995. Misi ini berakhir dengan ledakan serentak di udara pada 22 Januari 1995. Mereka akan menempatkan bom di 11 pesawat tujuan Amerika Serikat yang sebelumnya singgah di Asia Timur dan Asia Tenggara. Teknisnya, pelaku pertama terbang dari Singapura menuju Hong Kong menggunakan pesawat United Airlines nomor penerbangan 80. Di dalam pesawat, pelaku merangkai bom dan mengaktifkan timer agar bom meledak 16 jam kemudian. Bom kemudian diletakkan di tempat penyimpanan pelampung di bagian bawah kursi penumpang. 4 jam setelah lepas landas, pesawat United Airlines tadi mendarat dan transit sebentar untuk menunggu penumpang tambahan dari Hong Kong menuju San Francisco. Setelah itu, pelaku pertama turun di Hong Kong dan berpindah ke pesawat United Airlines yang lain dan terbang menuju Singapura lagi. Di perjalanan, bom dipasang seperti pada penerbangan sebelumnya. Bom diaktifkan melalui timer dan dijadwalkan meledak 10 jam kemudian. Saat pesawat mendarat di Singapura, pelaku pertama ini turun. Pesawat parkir sebentar sambil menunggu penumpang lain yang akan terbang menuju Amerika. Cara seperti ini dilakukan 5 orang pelaku secara bersamaan di 11 pesawat yang berbeda. Saat di perjalanan menuju Amerika itulah bom meledak sesuai waktu yang diperkirakan. Jika misi ini berhasil, setidaknya 3.500 hingga 4.000-an orang akan menjadi korban. Dan bukan tidak mungkin, dunia akan dilanda kepanikan karena semua penerbangan di dunia akan ditutup sementara. Sedangkan fase ketiga, ini yang paling susah, yakni menabrakkan pesawat ke markas CIA di Virginia. Mereka berencana melakukan serangan bundir dengan cara menabrakkan sebuah pesawat capung ke markas pusat CIA di Virginia.
Rencananya, pesawat ini akan dipasangi peledak dengan skala menengah. Untuk menghindari radar, Ramzi Youssef mengadopsi trik yang dipakai oleh Pablo Escobar, yakni dengan cara terbang serendah mungkin. Terlepas dari perencanaan yang matang dan ide yang nyeleneh itu, plot Bojinka mendadak berantakan karena terjadi kebakaran di apartemen yang ditempati Ramzi Youssef dan temannya. Pada Jumat jam 11 malam 6 Januari 1995, kebakaran terjadi di lantai 6 apartemen Donna Yosefa. Ramzi dan kawannya Abdul Hakim Murad langsung panik dan kabur meninggalkan apartemen. Keesokan paginya, Abdul Hakim Murad kembali ke apartemen untuk mengambil barang-barang penting dan membersihkan TKP. Sialnya, di dalam apartemen tersebut ada polisi yang sedang olah TKP. Tentu saja, Abdul Hakim Murad langsung ditangkap. Sedangkan Ramzi Youssef hari itu juga langsung kabur keluar dari Filipina. 7 Februari 1995, Ramzi Youssef ditangkap di Pakistan dan diekstradisi ke Amerika. 8 Januari 1998, Ramzi divonis penjara seumur hidup ditambah 240 tahun hukuman penjara. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan klik like. Jika kalian tidak suka dengan konten seperti ini, silahkan pencet jempol ke atas. Terima kasih sudah menonton, tetap berbanyak membaca, dan jangan duduk di toilet jongkok.